Shalom kekasih Tuhan. Jumpa dalam renungan dan doa untuk kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit dan kekasih Tuhan yang sedang terpuruk karena keadaan yang sulit mungkin hari-hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang mengalami mujizat kesembuhan. Kekasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam renungan hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Dan kiranya hari ini Tuhan menolong agar renungan singkat hari ini memberikan kami kekuatan bagi yang sakit dan membangkitkan semangat kami yang hari-hari ini sedang menderita, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kiranya renungan singkat ini memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari satu kisah di dalam Alkitab yang sudah sangat kita kenal, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kekasih Tuhan bisa membaca setelah mendengarkan renungan singkat ini, bisa kembali membaca Alkitab untuk Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat ini. Saya akan ceritakan secara singkat peristiwa ini. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus selesai mengajar di atas bukit, ya. Karena kalau kita lihat urutannya itu ada pengajaran-pengajaran di atas bukit. Kemudian setelah mengajar di atas bukit itu, Tuhan Yesus turun dari sana dan firman Tuhan mencatat orang banyak mengikuti dia. Nah, kemudian tiba-tiba muncullah seorang yang menderita sakit kusta. Kita tahu bahwa penyakit kusta di zaman itu adalah penyakit yang sangat memalukan, ya, bagi orang-orang yang sakit kusta. Bahkan mereka orang-orang yang diasingkan. Bila mereka menderita sakit kusta, mereka dipisahkan dari keluarganya. Mereka tidak boleh tinggal di tengah-tengah kota, ya, mereka harus tinggal di luar tembok. Bahkan mereka bisa dirajam dengan batu jika mereka mendekati seseorang, ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa penderitaan si kusta ini sangat luar biasa. Kita dapat membayangkan bahwa andaikan dia sudah berkeluarga, tentunya dia akan merindukan istrinya, merindukan anaknya. Andaikan dia memang belum berkeluarga, dia akan merindukan orang tuanya, ya, atau sahabat-sahabatnya. Tentunya dia ingin dekat dengan mereka. Tapi penyakit ini menjadi penghalang. Dan di zaman itu orang yang sakit kusta adalah penyakit yang dianggap itu karena kutuk, ya, sehingga ini tentunya penderitaan yang sangat mengerikan bagi orang ini. Namun kalau kita lihat di peristiwa ini, kemudian orang ini mendekati Tuhan Yesus. Dia tersungkur, ya, firman Tuhan mencatat bahwa dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia berkata dengan kalimat yang luar biasa. Dia katakan, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Ya, jika engkau mau. Ini adalah kata penting sebetulnya dalam peristiwa ini. Kenapa? Karena disinilah rahasia kesembuhannya. Ya, kita kekasih Tuhan. Ada 3 hal penting yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Yang pertama, kata "jika engkau mau" menunjukkan imannya kepada Tuhan yang luar biasa. Ya, jika engkau mau itu menunjukkan dia benar-benar percaya tanpa ragu sama sekali
bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya, tidak ada yang lain. Sebab itu dia berkata, jika engkau mau. Ini penting sekali bagi kekasih Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit. Ketika mendengarkan renungan ini, Anda sedang lemah, sedang terpuruk, ya, sedang mengalami masalah atau penderitaan. Iman kepada Tuhan itu adalah kunci pemulihan, kunci bagi mujizat, kunci bagi kesembuhan bagi saudara yang sakit. Iman kepada Tuhan artinya mempercayai Tuhan tanpa ragu sama sekali bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Yaitu yang dilakukan oleh si kusta ini. Yang pertama, ya. Jadi iman kepada Tuhan. Resiko yang diambil sangat besar karena dia menghampiri Tuhan Yesus, di mana di sekitar Tuhan Yesus ada begitu banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Itu artinya dia bisa saja dilempari orang dengan batu, ya, dia bisa saja akan mengalami penghinaan yang luar biasa, tapi dia tetap maju karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Yang pertama. Yang kedua, kata jika engkau mau menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan yang luar biasa. Dia tidak datang dan memaksa Tuhan untuk menyembuhkannya, tapi dia datang dengan rasa hormat. Dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Ya, jika engkau mau adalah kata yang menunjukkan bahwa dia hormat terhadap Tuhan Yesus. Dia tidak datang dan memaksa Tuhan, berkata, Tuhan, engkau yang pasti dapat menyembuhkan aku, ayo dong Tuhan sembuhkan aku. Tidak, tapi dia datang dengan rasa hormat. Dia serahkan kesembuhannya kepada kehendak Tuhan. Sebab itu dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kekasih Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan sangatlah penting. Di dalam situasi ketika kita sedang sakit, di dalam situasi ketika kita sedang menderita, di dalam situasi ketika banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang harus dihormati. Sebab itu kita datang dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dalam meminta mujizat kesembuhannya. Yang ketiga, kata jika engkau mau menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan bahwa dia benar-benar mengaku bahwa dia bukan apa-apa dan Tuhan adalah segala-galanya, bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi dia, sehingga firman Tuhan mencatat dia tersungkur di depannya dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kerendahan hati ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta mujizat, meminta kesembuhan, meminta pemulihan kepada Tuhan. Perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, datanglah dengan percaya, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong tanpa ragu sama sekali. Yang kedua, datanglah dengan rasa hormat, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Tuan dalam kehidupan kita, sebagai pemimpin, sebagai Raja yang harus kita hormati. Sebab itu kita datang dengan rasa hormat, membiarkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jangan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kemudian yang ketiga, kita datang dengan kerendahan hati, sungguh-sungguh rendah hati, tersungkur di hadapan Tuhan, datang dan memohon belas kasihannya, karena percayalah bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kekasih Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan ini, yang sedang sakit, sedang terpuruk, sedang menderita, sedang mengalami masalah dalam kehidupan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan kembali untuk ayo bangkit, semangat, datang kepada Tuhan dengan iman, percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Datanglah kepada Tuhan dengan rasa hormat, dan datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Percayalah hanya Tuhan Yesus
yang sanggup menolong, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya ini jadi berkat bagi kekasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Amin. Selanjutnya saya akan berdoa bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit atau sedang mengalami masalah. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat renungan firman Tuhan yang sederhana hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami kembali untuk kembali semangat dan mempercayai Engkau sungguh-sungguh dalam hidup kami, agar kami punya kerendahan hati dan rasa hormat terhadap Engkau Tuhan yang adalah Raja kami. Hari ini izinkan hamba berdoa bagi kekasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang hari-hari ini sedang sakit. Mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan ini sedang mengalami sakit karena COVID atau sakit yang lain, sedang mengalami sakit darah tinggi, sedang mengalami sakit kencing manis, sedang mengalami sakit jantung, sedang mengalami sakit lambung, sedang mengalami sakit, mungkin sedang mengalami kanker atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak hamba sebutkan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dengan percaya tanpa ragu sama sekali bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Hamba juga berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan secara ekonomi. Kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, ada masalah, ada keretakan dalam rumah tangga, kiranya Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Atau ada kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang terpuruk, sedang merasa tidak berdaya karena masalah-masalah yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dan berikan jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa untuk hari ini. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan bisa subscribe, ya bisa like, bisa komen, dan bisa share kepada saudara-saudara yang lain untuk memberkati setiap mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.